Perkenalkan, nama saya Ananda Adit Kurota dengan NIM 2019-210-254. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang PKMK, yaitu dengan produk konektor masker rajut dengan nuansa elegan. Lalu untuk anggota kelompok saya, itu ketuanya yaitu saya sendiri, Ananda Adit Kurota dengan NIM 2019-210-254. Lalu anggota saya yaitu Kalisa Rizky, Tieta Aniska, dan juga Nurida Rantiani. Lalu di sini saya akan membahas tentang pendahuluan untuk presentasi saya, yaitu tentang konektor masker. Pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Lalu aspek masyarakat di dunia dengan adanya pandemi COVID-19 ini, penggunaan masker meningkat. Indonesia mempunyai penduduk yang mayoritasnya muslim dan banyak masyarakat di Indonesia ketika mereka keluar rumah selalu menggunakan masker. Tetapi penggunaan masker saja tanpa alat bantu secara terus-menerus dapat mengakibatkan luka atau lecet di sekitar daun telinga dan tidak cocok untuk wanita berjilbab. Oleh karena itu, kami memiliki ide sebagai solusi dari permasalahan di atas, yaitu konektor masker berupa alat bantu untuk menggunakan masker untuk meminimalisir rasa sakit pada bagian telinga akibat pemakaian masker earlobe dalam waktu yang lama, karena penggunaan masker dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan sakit atau membuat daun telinga menjadi lecet, lalu tidak membuat kepala pusing saat memakai masker earlobe yang terlalu lama. Dan konektor masker hijab dapat dijadikan sebagai aksesoris tambahan yang menunjang gaya penampilan dan untuk wanita berjilbab. Produk konektor masker ini yang akan kita jual berbeda dari penjual konektor masker lainnya, karena pembuatan konektor masker ini dibuat dengan cara dirajut menggunakan tangan. Jadi tentu saja sangat ekonomis, simple, dan dapat dibawa kemana saja. Dan pembeli bisa custom bentuk dari konektor masker rajut yang diinginkan. Lalu konektor masker ini juga bisa dicuci untuk digunakan berulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tieta Aniska dengan NIM 2019-210-298. Di sini saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang strategi STP. Di sini STP adalah segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentation. Nah, di dalam strategi yang pertama ini, segmentation ini, penjualan konektor masker ini ditujukan untuk seluruh wanita yang berhijab, remaja hingga dewasa yang ingin tampil trendy walaupun menggunakan masker, karena merupakan masker sekarang kan merupakan kebutuhan untuk seluruh masyarakat. Jadi penggunaan konektor masker ini sangat dibutuhkan untuk para wanita berhijab yang ingin tampil trendy dengan menggunakan masker. Dan yang selanjutnya adalah strategi targeting, yang dimana produk yang kami buat ini digunakan oleh wanita dari semua kalangan, yaitu kalangan menengah ke atas ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan wanita dari kalangan atas juga dapat menggunakan produk dari kami ini, karena produk kami merupakan sebuah kebutuhan untuk mereka. Dan yang terakhir adalah strategi positioning, yang dimana proses pembuatan konektor masker ini dibuat sangat mudah dan pengemasannya juga dilakukan sangat rapi. Sekian presentasi dari saya mengenai strategi STP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurida Rantiani Anwar dengan NIM 2020-940-865. Selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan dari proposal PKMK kelompok kami. Yang pertama, persiapan kegiatan. Dalam persiapan kegiatan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, pencarian literatur. Dalam membuat konektor masker rajut, membutuhkan literatur sebanyak mungkin yang akan membuat produk tersebut beda dari yang lain. Literatur yang dibutuhkan dari media elektronik dan informasi terdekat, seperti internet, atau bisa belajar kepada orang terdekat yang lebih paham tentang rajutan. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Yang ketiga, pembuatan produk. Yang keempat, launching produk, di mana launching produk bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk yang baru dihasilkan kepada masyarakat dan memberikan informasi terkait produk konektor masker rajut. Yang kelima, pemasaran dan penjualan. Pada situasi pandemi saat ini, pemasaran dan penjualan dilakukan secara online dengan cara memposting di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Yang keenam, evaluasi program. Evaluasi ini dilakukan di setiap akhir produksi untuk meninjau perkembangan produksi, mulai dari pencarian literatur sampai penjualan produk. Metode pelaksanaan kedua yaitu pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan juga ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan, di mana alatnya terdiri dari hakpen ukuran 4, gunting, jarum jahit, dan lem tembak. Bahannya terdiri dari benang wol dan kemasan plastik. Yang kedua, langkah-langkah pembuatan konektor masker rajut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, buatlah konektor masker dengan merajut menggunakan hakpen dan benang wol. Yang ketiga, membuat tusuk tunggal di bagian pinggir dan tusuk ganda di bagian tengah konektor masker sepanjang 8-10 cm dan lebar sekitar 5 cm. Yang keempat, guntinglah benang jika sudah siap jadi konektor. Yang kelima, jika ingin diberi variasi bunga, membuat lain dengan merajut model bunga. Yang keenam, setelah merajut bunga, tempelkan bunga ke bagian tengah konektor masker dengan menggunakan lem tembak. Yang ketujuh, pasangkan kancing ke bagian ujung konektor menggunakan jarum jahit. Dan yang terakhir, konektor masker siap dikemas. Yang ketiga, pengemasan. Produk konektor masker rajut dikemas dengan semenarik mungkin menggunakan plastik tebal kemas cantik sehingga dapat disusun dengan rapi. Yang keempat, pemasaran. Target dari konektor masker rajut ini adalah perempuan yang menggunakan hijab karena penggunaan masker tentunya membuat masalah baru bagi para hijabers yang tidak bisa leluasa untuk memakai maskernya sehingga setiap kali harus mengaitkannya di telinga. Dari pemasaran ini, penjualan konektor masker rajut lebih memfokuskan untuk menjual melalui media sosial yang mengingat situasi pandemi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan penjualan secara offline. Metode pelaksanaan yang ketiga yaitu keberlanjutan usaha. Pada tahap ini harus dilakukan peluang keberlanjutan usaha agar bisa menjadi produk yang lebih baik untuk kedepannya. Oleh karena itu, harus dilakukan evaluasi kegiatan secara keseluruhan agar bisa meninjau sejauh mana perkembangan dari usaha produk konektor masker rajut ini. Evaluasi yang harus dilakukan meliputi ketersediaan bahan, proses pembuatan produk, serta pemasaran dan penjualan produk. Selanjutnya, karakteristik konektor masker. Konektor masker terbuat dari benang wol yang berwarna-warni dan dirajut sesuai dengan pola-pola rajutan yang memiliki ukuran panjang sekitar 8-10 cm dan lebar sekitar 5 cm. Dan nantinya di kedua ujung
akan dipasang kancing kayu maupun plastik yang menjadi tempat tali masker akan dikaitkan. Sehingga rajutan membuat nuansa produk semakin elegan dan terlihat sangat Indonesia. Konektor masker ini memiliki banyak motif dan sangat jarang memiliki motif yang sama, dikarenakan pilihan warna yang banyak dan kombinasi dari warna rajutan yang dipilih pun akan berbeda-beda. Selain itu, konektor masker juga memiliki manfaat untuk masyarakat, khususnya perempuan yang menggunakan hijab. Salah satu manfaatnya yaitu sebagai penyambung masker sehingga tidak membuat sakit di telinga saat pemakaian masker dalam waktu lama dan pemakaiannya dijamin nyaman dan tidak ribet. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rifani Rahmat dengan NIM 2019-210-285 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya-biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi produk kami, yaitu konektor mesh. Nah, dari harga pokok produksi itu kita temukan HPP-nya sebesar 9.500. Lalu hasil penjualannya kita tentukan kita menjual dengan harga 12.750. Nah, di sini biaya-biaya dari bahan baku yang kita butuhkan yaitu bahan bakunya benang wol 1 ikat itu 10.500, kancingnya 2.000 per pasang dan juga kemasan plastik itu 800. Dan alat yang kita butuhkan yaitu ada pen, gunting, jarum jahit, dan lem tembak. Nah, biaya-biayanya sesuai tertera pada tabel ada 5.000, 5.000, 1.000, dan juga 15.000. Untuk biaya overhead-nya kita memproyeksikan biaya promosi dan juga ongkos kirim sebesar 15.000 dan 14.000. Dan biaya promosi ini kita pergunakan untuk membeli paketan internet untuk mempromosikan produk dan all shop kita di sosial media. Dan jika ditotal semuanya, kita menemukan total biaya produksinya itu ada 95.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan bisnis. Dan di sini tadi dari rincian 95.000 tadi ini terbagi menjadi dua biaya yang berbeda, yaitu biaya pemakaian bahan baku sebesar 76.000 dan juga biaya overhead sebesar 29.000. Dan karena tadi satu ikat wall-nya itu diperkirakan akan menghasilkan 10 konektor, jadi kita bagi 10 menjadi harga pokok produksi per unitnya itu 9.500. Mohon maaf, ini ada kekeliruan. Selanjutnya, menghitung BEP-nya sendiri itu menggunakan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit kurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya 29.000 per 12.350 dibagi 9.000 dikurangi 9.500 yaitu 10 unit, dan BEP rupiahnya adalah biaya tetap per 1 kurangi biaya variabel per unit per harga jual per unit, yaitu 29.000 bagi 1 min 9.500 dibagi 12.350. Jadinya 126.087. Selanjutnya anggaran kegiatannya ini seperti yang sudah tertera di tabel sebelumnya, sebesar totalnya 95.000 untuk biaya total produksi kami. Dan jika kami proyeksikan untuk 1 tahun mendatang, berarti harga atau biaya total produksi itu 95.000 dikalikan dengan 12 bulan. Untuk 1 tahun ke depan, totalnya adalah 1.140.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan dari kegiatan jualan kami dari kelompok 5. Jadi tentunya yang pertama kita penentuan produk dulu di awal-awal. Ingin menjual apa, kita sudah diskusikan pada bulan pertama, dan proses produksinya pun berjalan terus sesuai dengan permintaan yang ada pada e-commerce kami atau marketplace kami melalui Shopee, WA, dan juga Instagram. Dan untuk promosinya tentunya berjalan terus di ketiga marketplace utama kami, yaitu Shopee, Instagram, dan juga story WhatsApp. Dan juga laporan penjualannya kita terus perbarui karena penjualan pun masih tetap akan ada perubahan setiap ada orderan yang masuk. Jadi
dari bulan kedua, ketiga, keempat, dan kelima masih akan terus merevisi laporan dari penjualan untuk kegiatan dari kelompok 5. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lalu selanjutnya bagi yang ingin memesan produk konektor masker kami bisa melihat di Instagram ataupun bisa menghubungi nomor WA, yaitu untuk Instagramnya yaitu KNIT Icapmax, lalu untuk nomor WA-nya yaitu 0813 58 22 34 10. Lalu strategi distribusi dan promosi yang digunakan adalah dengan menyediakan stok produk dan melakukan promosi dan marketing pada media sosial yang sudah dibuat. Media sosial yang digunakan itu yaitu Instagram dan WhatsApp. Untuk ID dan nomornya sudah tertera. Karena mengingat keadaan sekarang di masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk melakukan promosi secara offline. Oleh sebab itu, metode promosi yang dilakukan dengan menggunakan media online, kita juga akan mempercantik feed Instagram agar menarik minat pembeli dan memberikan produk yang terbaik untuk customer kami. Mungkin sekian presentasi PKMK dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.